Public speaking adalah keterampilan penting yang melampaui berbagai aspek kehidupan pribadi dan profesional. Keterampilan ini memberikan individu kemampuan untuk mengkomunikasikan ide dengan jelas dan efektif, meningkatkan rasa percaya diri, dan mempengaruhi audiens. Menguasai seni ini dapat memperluas peluang karir, meningkatkan keterampilan interpersonal, dan membangun harga diri. Selain itu, public speaking yang efektif dapat menginspirasi dan memotivasi orang lain, menjadikannya alat yang sangat penting untuk kepemimpinan dan advokasi. Memahami audiens Anda sangat penting untuk komunikasi yang efektif. Dengan mengidentifikasi minat, demografi, dan preferensi mereka, Anda dapat menyesuaikan pesan Anda agar lebih relevan dengan audiens. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa konten Anda relevan, tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan tingkat respons. Gunakan analitik dan umpan balik untuk terus menyempurnakan strategi pesan Anda, memastikan pesan tersebut sesuai dengan kebutuhan audiens yang terus berkembang. Menyusun narasi yang menarik sangat penting untuk melibatkan audiens Anda dan memastikan bahwa presentasi Anda meninggalkan dampak yang bertahan lama. Mulailah dengan menyusun presentasi Anda dengan awal, tengah, dan akhir yang jelas. Di awal, perkenalkan ide utama Anda dan bangun koneksi dengan audiens. Di tengah, sajikan poin-poin atau argumen utama Anda, mendukungnya dengan bukti dan anekdot yang resonan dengan audiens. Terakhir, akhiri presentasi Anda dengan kesimpulan yang kuat yang menguatkan pesan utama Anda dan mengajak audiens untuk bertindak. Struktur ini tidak hanya membantu membuat presentasi Anda koheren tetapi juga menjaga audiens tetap tertarik dengan cerita Anda. Alat bantu visual, seperti grafik, infografis, dan gambar, memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlibatan selama pembelajaran bahasa dan presentasi. Alat bantu ini membantu peserta didik memahami konsep yang kompleks dengan membagi informasi menjadi format visual yang mudah dipahami. Penggunaan visual dapat membangkitkan emosi, merangsang minat, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif. Selain itu, mengintegrasikan elemen visual dapat memenuhi berbagai gaya belajar, memastikan bahwa baik pembelajar visual maupun auditori dapat memahami konten dengan efektif. Bahasa tubuh dan modulasi suara adalah komponen penting dalam komunikasi yang efektif, terutama selama presentasi. Bahasa tubuh melibatkan sinyal nonverbal yang kita kirimkan melalui postur tubuh, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Sikap yang percaya diri, kontak mata yang tepat, dan gerakan ekspresif dapat memperkuat pesan Anda dan melibatkan audiens. Di sisi lain, modulasi suara mengacu pada variasi dalam nada, intonasi, dan volume suara Anda. Dengan menyesuaikan elemen-elemen ini, Anda dapat menekankan poin-poin utama, menyampaikan emosi, dan mempertahankan minat audiens. Menguasai bahasa tubuh dan modulasi suara dapat secara signifikan meningkatkan keterampilan presentasi Anda, menjadikan penyampaian Anda lebih berdampak dan mudah diingat. Mengatasi kecemasan adalah perjalanan yang banyak dihadapi saat mempersiapkan diri untuk berbicara di depan umum atau situasi penuh tekanan. Untuk membangun kepercayaan diri, ada beberapa teknik praktis yang bisa diterapkan. Pernapasan dalam adalah metode sederhana namun efektif yang membantu menenangkan saraf Anda dengan mengatur detak jantung dan aliran oksigen. Visualisasi juga memainkan peran penting. Membayangkan hasil yang sukses dapat memberi kekuatan sebelum melangkah ke sorotan. Selain itu, berlatih secara rutin di depan teman atau keluarga dapat meningkatkan kenyamanan dan mengurangi kecemasan. Terakhir, berbicara positif pada diri sendiri dan afirmasi dapat mengubah pola pikir Anda, menggantikan pikiran yang menakutkan dengan pemikiran yang memberdayakan. Dalam lanskap digital saat ini, memasukkan elemen interaktif ke dalam konten Anda sangat penting untuk menarik dan mempertahankan perhatian audiens. Teknik-teknik seperti jajak pendapat, kuis, sesi tanya-jawab, dan video yang dapat diklik dapat mengubah pemirsa pasif menjadi peserta aktif. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pemirsa, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dalam dengan konten, menjadikannya lebih berkesan dan berdampak. Dengan memanfaatkan interaktivitas, pembuat konten dapat memberikan pengalaman yang dipersonalisasi yang memenuhi berbagai minat dan preferensi audiens mereka. Menangani pertanyaan dan umpan balik selama presentasi atau diskusi seringkali menjadi tugas yang menantang. Penting untuk mempertahankan kendali atas percakapan sambil merespons secara efektif. Salah satu strategi adalah menetapkan aturan dasar di awal, yang menjelaskan bagaimana dan kapan pertanyaan akan diterima. Ini memastikan dialog yang terstruktur, memungkinkan Anda untuk mengelola alur percakapan. Selain itu, saat menghadapi umpan balik, sangat penting untuk mendengarkan dengan aktif, mengakui poin pembicara sebelum memberikan respons yang bijaksana. Hal ini tidak hanya menunjukkan rasa hormat tetapi juga memungkinkan Anda untuk mengarahkan kembali percakapan ke poin utama Anda jika diperlukan. Terakhir, tetap tenang dan terkendali,
Menggunakan bahasa tubuh positif untuk memperkuat kendali Anda atas lingkungan tersebut. Latihan memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan di bidang apapun, terutama dalam pembelajaran bahasa. Melalui latihan yang konsisten, individu mengembangkan keterampilan mereka, membangun kepercayaan diri, dan menginternalisasi konsep-konsep baru. Proses latihan tidak hanya membantu memperkuat apa yang telah dipelajari, tetapi juga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Menyisihkan waktu khusus untuk latihan memastikan bahwa peserta didik secara bertahap meningkatkan kemahiran mereka, yang mengarah pada komunikasi yang lebih efektif. Baik itu melalui latihan berbicara, menulis, atau mendengarkan, tindakan berlatih membuka jalan menuju penguasaan dan mempersiapkan individu untuk kesempatan di masa depan. Pada akhirnya, kesuksesan dalam bahasa tidak hanya tentang menyerap pengetahuan, tetapi juga tentang menerapkannya melalui latihan yang tekun dan disengaja. Pertumbuhan dan pengembangan yang berkelanjutan sangat penting dalam public speaking. Mengadopsi pola pikir untuk terus meningkatkan diri mendorong pembicara untuk memperbaiki keterampilan mereka, mencari umpan balik, dan terlibat dalam pembelajaran seumur hidup. Perjalanan ini tidak hanya meningkatkan penyampaian dan kepercayaan diri, tetapi juga memungkinkan pembicara untuk beradaptasi dengan berbagai audiens dan situasi. Dengan berkomitmen pada latihan dan pendidikan yang berkelanjutan, pembicara dapat mengubah setiap pengalaman menjadi kesempatan untuk penyempurnaan, pada akhirnya menjadi komunikator yang lebih efektif dan meninggalkan dampak yang tahan lama pada pendengar mereka.